Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok sosiologi kami. Berikut nama anggota kelompok kami. Pertama ada Ahmad Cahya Egi, Arya Dwiha, Kristiadi, Hani Mercy, Tasya. Berikutnya ada perkembangan masyarakat digital. Pertama, masyarakat digital. Kehidupan masyarakat modern berkaitan erat dengan penggunaan teknologi komputer dan jaringan internet. Kemudian yang kedua, di kehidupan masyarakat di era digital. Beberapa tahun lalu, anak-anak seluruh dunia lebih banyak menghabiskan waktu di depan televisi bersama keluarga mereka. Akan tetapi, sejak adanya komputer atau laptop, telepon seluler, dan jaringan internet, aktivitas tersebut perlahan berubah. Pada era digital, masyarakat juga dituntut selektif dan cerdas dalam menerima serta menyebarluaskan informasi. Tindakan tersebut bertujuan agar masyarakat terhindar dari berita bohong atau hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Sikap selektif dapat berpotensi masyarakat dengan kemampuan literasi digital. Aktivitas masyarakat modern saat ini banyak dilakukan melalui jaringan internet. Sebagai contoh keberadaan gawai dan kehidupan masyarakat, selain berfungsi sebagai sarana komunikasi, gawai juga dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi. Kemudian tersebut antara lain transfer keuangan, pembayaran gaji, listrik, pulsa di perjalanan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, akses pendidikan, hiburan off-site, bahkan kesehatan juga dapat dilakukan oleh gawai dan jaringan internet. Oleh karena itu, masyarakat harus bijak, cermat, dan berhati-hati dalam menggunakan berbagai fasilitas atau kemudahan tersebut. 3. Peluang dan tantangan masyarakat era digital. Kehidupan masyarakat era digital ditandai dengan modernisasi yang serba efisien dan sistem otomatis. Kondisi tersebut ditandai dengan tingginya penggunaan akses internet masyarakat terhadap electronics, commerce, Indonesia berpotensi menjadi pelaku ekonomi terhadap di ASEAN. Pada 2030, sekitar 135 juta penduduk Indonesia berpotensi menjadi konsumen e-commerce. Selain itu, usia produktif Indonesia diperkirakan akan mencapai 60%, adapun 27% diantaranya berasal dari generasi muda wirausaha industri baru dengan e-commerce. Digitalisasi menjadikan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat lebih efisien. Efisiensi tersebut mendorong peningkatan produktivitas usaha dan perkembangan layanan. B. Digitalisasi menjadikan sistem dan jaringan data terinteraksi dalam jumlah besar. Dengan demikian, masyarakat makin mudah dan nyaman mengakses berbagai informasi. C. Masyarakat lebih inovasi karena mampu mengembangkan ide-ide baru melalui akses informasi yang melimpah, cepat, mudah, dan relatif murah. Kemudian, akses informasi data mampu meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Respon masyarakat digital terhadap globalisasi dan era digital. Pertama, kelompok yang mendukung perglobalisasian. Kelompok yang mendukung globalisasi disebut perglobalisasian. Kelompok ini meyakini globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian dunia. Masyarakat di seluruh dunia terlibat dalam gerakan Al-Hur sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Aksi tersebut dilakukan sebagai upaya kritis mencegah perubahan iklim, yaitu dengan mengurangi penggunaan energi selain pemanasan global. Globalisasi telah mendorong perubahan sistem dunia yang makin terhubung dan bergantung satu sama lain. Kerjasama antar negara juga dibutuhkan di bidang ekonomi. Pada umumnya, suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya hanya dengan mengandalkan produksi dalam negeri. Kedua, ada juga kelompok skeptis atau menentang globalisasi, anti-globalisasi. Bisa dilihat dari munculnya sikap ristan terhadap globalisasi, khususnya sekitar tahun 1990-an. Aksi tersebut dapat dilihat pada penolakan berbagai pihak selama konferensi World Trade Organization atau WTO di Seattle tahun 1999 dan Geneo tahun 2001, Kervai Kazura et al. 2020. Bagi kalangan skeptis atau kelompok yang menentang, globalisasi menimbulkan berbagai munculnya konsekuensi yang mengkhawatirkan. Pertama, di bidang ekonomi, kedua, di bidang politik, kemudian ketiga, fragmentasi budaya atau perkembangnya kelompok salam blok-blok tersebut. Masyarakat menentang globalisasi dikarenakan beberapa faktor. Pertama, faktor perbedaan, kedua, faktor pengaruh, ketiga, faktor identitas, yaitu kerentanan terhadap kehilangan identitas akibat pengaruh budaya asing. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang tidak jelas bisa dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi.